Jangan beli mixer model ini jika kalian nggak mau rugi. Oke, jadi ini kita akan membahas masalah mixer tetek bengeknya dan fitur-fitur apa yang harus kita beli di dalam sebuah mixer sehingga kita tidak buang-buang duit dalam membeli sebuah mixer power amplifier. Mau Aslay, mau Yamaha, itu nanti ada rumusnya. Jadi Anda penasaran, langsung saja kita ke videonya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Sebelum kita memilih mixer, kita pahami dulu fungsi mixer. Nah, di dalam mixer ini salah satu contoh, ini ada mixer Yamaha MG12 dan ini ada Aslay. Nah, yang akan kita sasar ini seperti apa? Jadi sebuah mixer itu intinya sama. Dia hanya sebagai penyusun ataupun penggabung beberapa item input yang akan kita pasang. Jadi semakin banyak channelnya, semakin banyak juga lubang-lubangnya ini. Jadi misalnya yang ini untuk organ, gitar, drum, bass, handphone, tetek bengek, kendang dan sebagainya. Itu namanya mixer. Dia menggabungkan banyak suara menjadi satu kesatuan yang nanti diatur menggunakan master dan akan keluar jalur ke power ataupun ke crossovernya. Jadi seperti itu. Dan di situ rata-rata semuanya ada yang namanya tone control masing-masing. Nah, tone control masing-masing sehingga bisa mengatur per channel-channel itu. Itu fungsinya mixer. Nah, jadi pemilihan mixer yang bagus dan benar seperti apa sih? Jadi begini. Di dalam mixer-mixer sudah canggih atau yang merek-merek kelas seperti Yamaha ini ada yang fitur namanya PFL. Nah, ini salah satu contoh. Jadi PFL ini walaupun fader ini kita off-kan, master kita off-kan, kemudian di sini ini ada colokan input, misalnya ini menuju ke HP. Nah, HP sudah kita nyalakan bunyinya dan kita volume full. Nanti kita bisa melihat sinyal dari handphone ini sudah liar apa belum. Itulah kehebatan fitur PFL. Kenapa? Jadi jika kini di sini ini sudah nyala dan ini kita pencet, maka indikator di sini akan menyala. Nah, di sini menyala. Ini musiknya belum jalan. Kenapa? Karena master belum jalan, fader juga belum jalan. Tapi di sini sudah menunjukkan ini full merah semua. Ini menandakan inputnya sudah oper. Nah, jadi jika kalian mau memilih mixer, salah satu contoh harus ada input PFL. Nah, ini kita pencet hilang, kita pencet lagi hidup lagi. Itu menandakan kita akan mencari input yang aman. Jadi amannya seperti apa? Ya handphonenya dikecilkan sambil ngelihat indikator di sini. Turun. Nah, di sini tidak ada lagi klip merahnya. Nah, ini dipastikan input dari handphone ataupun organ kalian pasti aman. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah fitur PFL 1. Nah, ini untuk produk yang agak mahal sedikit ada. Tetapi kalau yang jenis ini, yang jenis Aslay, ini nggak ada PFL-nya. Ya intinya cuma ngawur karena di sini hanya ada mute. Nah, dan di sini juga tidak ada menu PFL-nya. Jadi itu terserah kalian mau memilih ini atau milih ini. Yang jelas untuk kebersihan suara nanti hasil yang dihasilkan, pilihlah yang ada menu PFL. Kemudian yang kedua, perhatikan bahwa mixer ini adalah dalamannya, ini mau Yamaha mau Aslay, itu adalah sebuah tone control yang masing-masing channel ini adalah sebuah tone control dan itu pasti di handle ataupun dikerjakan menggunakan IC. Nah, IC-nya ini yang bisa menentukan kualitas suara yang nanti keluar dari output ini. Nah, rata-rata menggunakan 4558 untuk IC bass, middle, dan treble-nya seperti di sini. Nah, di situ banyak sekali kelas-kelas IC
yang bisa kita gunakan, dan hasilnya itu sangat-sangat berbeda. Kalau kelas IC yang mahal tentunya juga akan bunyinya clean, bersih. Jadi jika saya mengambil kesimpulan, ya pilihlah sebuah mixer yang harganya ini tidak murahan, karena itu sudah bisa dipastikan walaupun dia mahal, tetapi komponen di dalamnya ini pasti berkualitas, seperti IC-nya, ya mungkin tombol-tombolnya seperti ini, pader-padernya pasti berkualitas seperti itu. Tapi di sini saya juga tidak menjelekkan produk-produk yang seperti ini, tidak. Kenapa? Karena dia juga bunyi, dan para pemakai juga merasa nyaman. Ya, itu tergantung kuping sebenarnya. Nah, tapi kalau menurut hemat saya yang paling bagus ya usahakan mixer itu bermerek dan mahal, sudah terbukti kualitasnya seperti itu. Dan yang utama ada menu PFL-nya. Kemudian usahakan juga ada yang namanya menu kompres. Nah, di sini ada menu kompres yang warna kuning ini. Ini adalah mengompres suara. Jadi ketika ini kita pasang jack mic seperti ini, misalnya kita pasang mic seperti ini, nanti orangnya tuh walau mau sekeras apapun, kalau sudah kita kompres dia akan dibatasi, sehingga ya aman, tidak akan timbul suara klip. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama PFL, yang kedua kompresor, nah yang ketiga harga tadi, harga dan juga merek. Kemudian yang empat adalah kita perhatikan menu yang namanya equalizer. Jadi di profesional yang sudah bermerek untuk mixer jarang sekali menggunakan yang namanya equalizer. Jadi kosong di sini. Berbeda dengan yang ini. Nah, ini ada menu equalizernya. Ya memang sistemnya ini berbeda. Yang mana ini bisa diatur untuk bass treble-nya, kemudian ini tidak. Tapi kalau di saya milih yang tidak ada. Kenapa? Karena jika kita sudah memakai mixer, otomatis mau tidak mau kita harus ada equalizer sendiri, crossover sendiri, dan lain sebagainya. Di ELMS sendiri, ini yang paling atas seperti itu. Sehingga kita nanti inputnya ini tidak over. Kebanyakan rata-rata jika ada menu ininya, ini akan over untuk setelannya. Dan itu sangat-sangat menyiksa para teknisi ataupun operator. Nah, tapi jika kalian itu untuk rumahan, untuk terasan, ya bagusnya memang yang model gini, karena sudah langsung ada crossovernya, tinggal langsung ke power, beres tanpa ada embel-embel yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan, semuanya tergantung dari kalian. Kalian ini mau menyasar terasan, rumahan, atau profesional. Kalau profesional gunakan sistem 4 tadi, PFL, kompresor, harga, dan juga equalizer. Tapi kalau kalian ingin rumahan, ya silakan. Yang seperti ini juga bagus. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.